my beloved student, kembali lagi bersama Miss Tina dalam mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas masih di seputaran bab perbandingan ya, khususnya di soal cerita mengenai perbandingan berbalik harga. Nah, sebagian buku ada juga yang mengatakan bukan perbandingan berbalik harga, tapi juga ada berbalik nilai ya, ada berbalik nilai kemudian berbalik harga juga ya. Nah, oke, lihat di sini. Ada 3 contoh soal cerita yang akan kita bahas di sini. Nah, cara mengerjakannya itu nggak jauh beda dengan soal cerita yang tempo lalu yang mengenai perbandingan senilai. Nah, kalau misalnya perbandingan senilai itu tinggal kita kalikan silang saja. Kalau misalnya ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana sih, Miss? Nah, coba yuk kita langsung bahas soalnya. Nah, contoh soal yang nomor 1. Sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang. Jadi kita buat di sini dulu ya. Nama-namanya kita buat dulu di sini. Nah, di sini ada namanya pekerjanya kita buat. Ada pekerja, kemudian ada waktu. Nanti kata-kata di sini kamu sesuaikan sama soalnya. Ya, kamu sesuaikan sama soalnya. Lihat di sini. Katanya pekerjanya berapa orang di sini? Ada 8 orang, selesai dalam waktu 15 hari. Oke, kemudian apalagi katanya supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, berarti di sini ya banyak pekerja yang perlu ditambah, berarti sini X-nya. Oke, nah sekarang kita jawab, kita buat kalimat matematikanya. Kalau yang kemarin tinggal kita kalikan silang aja gini kan, tinggal kita sekalikan silang kan. Nah sekarang ada bedanya, bedanya di sini. Kolom yang ada variabelnya ini kita balik ya, kita balik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi kalimat matematikanya gimana, Miss? Kita balik dulu, berarti X-nya di atas. Per 8 sama dengan ini kita pindahkan ke sini, tapi jangan kamu balik ya. Jangan kamu balik, sesuaikan sama di sini. Berarti 15 per 12. Setelah kamu buat seperti ini, tinggal kamu kali silangkan. Kali silangkan. Berarti X dikali 12 berapa? 12 X. Kemudian 8 kali 15 berapa? 8 kali 5 40. Ya, simpan 4. 8 kali 1 8 tambah 4 berapa? 12. Nah, setelah itu kita bagikan. Berarti X sama dengan 120 dibagi 12. Berapa hasilnya? 10. Dapatlah hasilnya 10. Nah, kemudian selesai belum, Miss? Coba kamu lihat kembali soal di atas. Apa pertanyaannya? Katanya banyak pekerja yang perlu ditambah. Ya, pekerja semuanya 10. Yang ditanya pekerja banyak pekerja yang perlu ditambah. Di awal pekerjanya berapa? 8 enggak? Ya, jumlah pekerja di awal ada 8. Berarti tambahannya berapa? Nah, jadi gimana, Miss? Nah, jadi 10 yang kita dapatkan di sini kita kurangkan sama pekerja di awal. Berarti 10 dikurang 8 sama dengan 2. Berarti ada 2 orang pekerja yang ditambah ya, agar proyek itu selesai dalam waktu 12 hari. Bisa ya? Tapi kalau soalnya nggak ditanya ada berapa pekerja yang perlu ditambah, nggak perlu kamu cari-cari kurang lagi, cukup 10 aja jawabannya. Oke, nah kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, apa ceritanya di sini? Sepertinya sama ya, pekerja sama waktu ya. Kita buat di sini pekerja dan waktu. Berapa pekerjanya? Sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 120 hari. Berarti di sini ya. Oleh berapa pekerja? 15 di sebelah sini. Sebelum pekerjaan dimulai, jumlah pekerja ditambah 15 orang. Di sini ya. Ingat kata-katanya, sebelum pekerjaan dimulai ditambah 5 orang. Pekerja awal berapa? 15 ditambah 5. Berarti di sini 15 ditambah 5. Kok ditambah, Miss? Ini ceritanya di atas. Ya, pekerja awal 15. Kemudian katanya sebelum pekerjaan dimulai ditambah 5. Berarti 15 tambah 5 berapa? 20. Ini yang ditanya. Nah, gampang kan? Gampang. Setelah itu kita buat kalimat matematikanya. Titik 3 berarti 15 per 20 sama dengan, ini yang kita balik ya. Kita balik. Berarti Y-nya di atas. Y per 20. Kemudian kita apain? Kita apain?
Kita kali silang. Sudah pas ini? Sudah pas belum? Lihat ya, kita cek kembali ya supaya tidak keliru. Katanya selesai dalam waktu 120 hari oleh 15 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, jumlah pekerja ditambah 5 orang. Berarti di sini ya. Ya kan? 15 tambah 5 20. Kemudian berapa nilai Y-nya? Nah, kemudian berarti kolom yang ada variabelnya kita balik. Yang di bawah jadi atas, atas jadi bawah. Kemudian kita buat kalimat matematikanya. 15/20 sama dengan Y-nya di atas. Ya, Y-nya di atas, 120-nya di bawah. Ya, lihat di sini. Berarti 120 sebelah sini ya. Ya. Lupa Miss buat satunya di sini. Oke, setelah itu kita kalikan silang. Kali silangkan. Berarti 20Y sama dengan 15 kali 12 berapa? 15 kali 12 10 1 3 5 1 berarti 180 0 1800 ya. Oke. Kemudian kita apain? Kita bagi. Y sama dengan 1800 dibagi sama 20. Kita coret nolnya 1 biar gampang mengerjakannya. 120 dibagi 2 berapa? 90. Oke. Nah, selesai sampai di sini. Soal nomor 2 ini jawabannya selesai sampai di 90, tidak seperti contoh soal nomor 1 ya. Jadi kamu jawab sesuai sama apa yang diminta di soalnya ya. Oke, bisa untuk soal nomor 2? Bisa lah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, katanya persediaan rumput akan habis dalam waktu 8 hari. Berarti di sini kita buat waktu ya. Waktu kemudian jumlah sapi. Jumlah sapi ya, 8 hari katanya, 8 hari untuk 18 ekor sapi. Nah, kemudian apalagi ceritanya? Jika sebanyak 2 ekor sapi dijual, berarti yang di sini ya, dijual berarti berkurang atau bertambah? Kalau ini tadi pekerjanya ditambah, maka ditambah. Nah, kalau dijual berarti berkurang nggak? Berarti yang di sini 18 kita kurangkan sama 2. Kenapa kurangkan Miss? Karena dijual, jadilah 16. Ini yang ditanya, kita buat variabelnya X. Nah, setelah begitu kita buat kalimat matematikanya. Jangan lupa kita balik untuk yang ada kolom variabelnya ya. Nah, lihat di sini. Berarti X-nya di atas. X per 8 sama dengan ini. 18 per 16. Setelah itu kita kalikan silang. Kita kalikan silang, berarti 16X sama dengan 8 dikali 18 berapa? 8 kali 8 64. 4 ya, simpen 6. 8 berarti 144. Selanjutnya X sama dengan 144 dibagi sama 16. Ayo berapa? Berapa? 9 enggak? 9 ya. Coba kamu buktikan. 16 dikali 9. 6 kali 9 berapa? 54. 5 sama 14. Pas ya? 144 terbukti ya. Nah, oke. Kalau begitu sampai sini dulu materi yang Miss sajikan, khususnya di soal cerita mengenai perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai. Jadi kamu bisa membedakan bagaimana untuk menyelesaikan bagaimana soal tentang perbandingan senilai yang kemarin dengan perbandingan berbalik harga yang hari ini. Oke, sampai sini dulu materi Miss. Kurang dan lebih Miss mohon maaf. Assalamualaikum semuanya.